Tes, Bapak Ibu bisa dengar nggak? Halo, tes, Bisa, Bapak bisa Ibu. Dewa, bisa. Oke, Oke, silakan. Jelas Dewa, oke, jelas Dewa. selamat sore yang saya hormati Bapak Rektor dan jajarannya WR1, WR2, WR3, Bapak Ibu Dekanat ya di lingkungan Uniksa, kemudian Bapak Ibu di Kepegawaian, terutama Pak Badi Karunia, Kabiro, dan Bapak Ibu tim eh, KIA ya, Komite Integrasi Akademik ya. Izin sharing terkait beberapa hal tentang syarat khusus. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Dewa Mangku terkait beberapa hal baik administratif ya maupun eh, tadi sudah dipaparkan terkait regulasi terbaru ya untuk kenaikan pangkat lektor kepala dan guru besar. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, eh, topik yang akan dibahas hanya tiga hal ya. Pertama, syarat khusus kenaikan jabatan akademik dosen, kemudian penilaian administratif syarat khusus usulan JAD, dan substantif ya syarat khusus untuk pengajuan usulan JAD. Ini saya sampaikan mungkin tadi Prof. Dewanku sudah menyampaikan kenapa hal ini saya sampaikan lagi terkait temuan beberapa masalah mungkin di Uniksa pernah ya atau belum tidak pernah ya. Jadi ada beberapa kasus seperti ini Bapak Ibu. Ada dosen yang awalnya itu dia itu dosennya di swasta gitu. Tiba-tiba dapat karena ikut tes CPNS, dapatlah dia lulus tes CPNS. Kampus asalnya itu tidak memberikan izin atau tidak memberikan lolos butuh, Pak Ibu. Nah, ini sering dijumpai termasuk beberapa tadi juga pembahasan saat saya memberikan narasumber di Lombok ini ya. Ada beberapa yang menyampaikan beberapa kampus swasta itu SDM-nya itu mendapatkan kesempatan lolos tes CPNS gitu. Jadi tidak diberikan surat lolos butuh. Jadi pengangkatan jabatan fungsional ini ya di sini diminta dosen itu paling singkat setahun memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerja di mana? Pengalaman kerja semenjak dia ditugaskan di instansi yang baru. Itu Pak Ibu ya. Untuk bisa untuk mendapatkan japung awal setelah dia mendapatkan misalkan di PTN itu CPNS ya gitu ya. Jadi supaya tidak keliru nanti, sehingga hal ini juga penting untuk dipahami bersama gitu ya. Kecuali memang dosen tersebut memiliki japung sebelumnya di swasta ya dan masa kerja lewat dari 6 tahun. Itu ada pengakuan tersendiri di pengakuan masa kerja namanya. Ya. Jadi kalau dosen yang masa kerjanya relatif singkat, misalkan setahun di swasta gitu misalkan ya, tiba-tiba dapat CPNS langsung dinaikkan jabatan fungsionalnya, itu perlu melihat beberapa aturan ini. Itu Pak Ibu ya. Kemudian ini perkara pertama. Nah, terkait hal tersebut juga related ya dengan berikutnya ya ke rektor kepala dan juga profesor. Karena saya ditugaskan untuk membahas terkait syarat khusus, maka saya fokuskan ke lektor kepala dan profesor karena akan dinilai di pusat. Ya Pak Ibu ya, untuk asisten ahli dan lektor mungkin nanti di lembaga bisa menilainya. Oke, bisa jelas Pak Ibu soal tiang ya? Jelas, Prof. Nah, oke, ini mungkin Dewa Mangku tadi sudah menyampaikan ya hal seperti ini ya. Kita fokuskan ke lektor kepala. Kemarin juga ada pertanyaan beberapa teman. Oke, walaupun regulasi baru seperti ini ya, lektor kepala itu khususnya yaitu satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat satu atau peringkat dua sebagai penulis pertama. Ya, kalau yang sebelumnya itu biasanya lektor kepala yang menggunakan jurnal nasional Sinta 2 minimal ya, itu biasanya yang kualifikasi akademiknya doktor, gitu ya. Terus kemarin saya sempat ditanyai oleh dosen yang kualifikasinya S2. Apakah cukup hanya jurnal nasional saja boleh atau seperti apa? Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya, untuk kita bisa lolos dengan berlenggang di pusat gitu Pak Ibu ya, maka kita harus memastikan karya-karya kita itu optimal ya. Walaupun ini hanya
terkesan mudah Pak Ibu ya. Kalau bisa yang S2 tingkat 1 ya Sinta 1 atau jurnal internasional bereputasi. Takutnya gini Pak Ibu, satu kedua tuh ada yang satu meluluskan, ada yang tidak misalnya lebih lebih detail dia ngeceknya gitu. Jadi solusinya adalah buatlah karya yang maksimal gitu. Jangan karya yang minimal. Kalau bahasa Bali jangan buat karya yang kualitas gitu Pak Ibu. Ya, kita kan dapat mendapatkan jabatan akademik ini ya, sehingga kita perlu membuat hal yang maksimal. Itu ya pesan saya Bapak Ibu untuk terutama yang S2. Carilah kalau bisa ya Sinta 1 lah gitu ya. Karena Sinta 1 juga terkadang sudah tidak Scopus, bahkan sudah termasuk jurnal internasional bereputasi karena dia mempunyai dampak gitu ya. Itu ya Bu ya, jika yang kolektor kepala internasional bereputasi ya, yang SDR-nya lebih besar ini seperti yang tadi disampaikan Pak Dewa Mangku, saya setuju. Walaupun di aturannya itu hanya tulis pertama, ya, kalau dapat reviewer yang agak sedikit polos, Bapak Ibu, itu mungkin saja bisa berlenggang lulus, Pak Ibu. Tapi ada reviewer, ya, yang dia mintanya itu korespondensi, jadi tulis pertama dan korespondensi, karena ingin mengetahui seberapa dosen ini benar-benar ikut terlibat dalam penelitian gitu. Ya. Nah, jadi itu secara optimalnya Pak Ibu. Kalau minimal ya silakan aja nih hak masing-masing orang dan seperti kita ketahui bersama Pak Ibu ya, kalau membahas jabatan fungsional, orang lulus dan tidak itu kalau kita boleh katakan ya, karena yang memeriksanya adalah manusia Pak Ibu, yang memeriksa adalah manusia. Jadi pasti ada yang agak polos, ada yang agak idealis dan saklek meriksa gitu Pak Ibu. Jadi masing-masing kembali ke faktor keberuntungan dan nasib Pak Ibu. Karena profesor itu kalau boleh fair ya, itu terbit di jurnal yang agak terseok-seok kok bisa profesor gitu. Nah, kita kan menghindari hal itu Pak Diksa ini sekali usulkan, sekali tancap langsung lulus gitu ya Pak Ibu. Nah, itu yang diharapkan. Tes kayaknya tidak stabil ya gini ya. Oke. Naik turun Ya, Pak. oke. Next. Nah, ya naik turun nggih. Bisa didengar nggih? Ini kayaknya internetnya nggak Bisa bagus. Prof, bisa Prof. Oke. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah familiar tentang hal ini ya. Ada Jurnal Nasional Akreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi. Kalau Jurnal Nasional Akreditasi itu Bapak Ibu bisa lihat Sinta ya, situs Sinta itu jelas sudah tampak apakah dia termasuk Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, itu bisa lihat di Sinta. Kemudian jurnal internasional intinya yaitu jurnal internasional yang tidak Scopus atau Web of Science yang paling penting dan berfaktor dampak, Bapak Ibu ya. Nah, ada juga pengusul itu mengusulkan jurnal Trinidad Web of Science, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Web of Science itu perlu dilihat bidang ilmu pengusul. Misalkan dia bidang ilmunya sosial, cari yang SCI, Pak Ibu, Social Science Citation Index ya. Kalau yang ke science, cari yang SCI gitu. Jangan yang emerging itu ya, yang apa namanya, yang gabungan Pak Ibu. Nah, jadi itu yang nanti akan dicek sekali itu kalau Web of Science. Tapi jarang sih dari kemarin-kemarin yang saya periksa aja dan kami periksa sebagian besar mengacunya sih ke Scopus Pak Ibu ya. Tapi seperti jurnal misalkan penerbitnya Elsevier, ya Wiley, Taylor Francis itu cenderung apa terindeks di dua database bereputasi tersebut. Nah, secara administrasi mungkin tadi Prof. Dewa Mangku sudah menyampaikan ya. Jadi yang paling sering khususnya di khusus Pak Ibu ya. Ini yang paling sering ditemui surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. Ini yang harus ditangani itu adalah dosen pengusul. Nah, ada kemarin yang saya temui itu kok bisa kaprodinya yang tangan gitu Pak Ibu. Yang tangan itu pengusul ya. Tidak perlu kaprodi itu mengetahui Pak Ibu ya. Jadi yang menandatangani surat pernyataan keabsahan karya ilmiah itu adalah dosen pengusul. Dan ingat, dibubuhkan materai 10.000. Ya, ya kalau
Jangan sampai kemarin saya ada tuh Bapak Ibu. Jadi ada materi 6.000 kemarin kayak lagi dengan kayak gitu Pak Ibu. Jadi itu kalau bisa ya materi asli Pak Ibu. Atau jangan menggunakan materi scan. Ada yang saya lihat tuh materi scan digunakan Pak Ibu. Jadi ditempel materinya gitu. Mungkin digunakan untuk penelitian atau apa itu ditempel di sana. Jadi saya rasa hanya jangan sampai hanya 10.000 bisa menggagalkan impian jadi profesor gitu. Ya. Kemudian ini lagi surat pernyataan fakta integritas ya oleh pimpinan PT. Jadi yang menandatangani itu adalah rektor ya atau direktur atau sekolah tinggi. Jika universitas rektor, direktur politeknik bisa itu sekolah tinggi ya sekolah tinggi. Nah juga ingat materi 10.000 dan stempel kampus ya. Kemarin banyak itu juga saya temui itu ya yang nada tangan itu eh, apa wakil rektor gitu. Memang semua mengokekan Pak Ibu. Ada yang jeli itu tidak mau dia menerima tetap harus rektor. Walaupun pihak kementerian kemarin memberikan boleh kok wakil rektor ataupun mana ada dekan malah itu. Tapi kembali lagi ada asesor yang masih kekeh sekali Pak Ibu tidak mau dia gitu. Jadi dicarikan split ya dicarikan asesor ketiga gitu ya. Jadi untuk amannya ya lebih baik karena kita inginnya supaya Undiksa itu sekali sekali ngusul teman-teman langsung lolos ya. Jadi mohon nanti diperhatikan ya walaupun terkesan strict gitu ya, tapi akan indah dan akan bisa tersenyum gitu. Jadi profesor akan tersenyum kalau bisa mendapatkan profesor dengan semua maksimal gitu Pak Ibu. Ya, supaya nanti di belakang hari itu tidak ada yang akan kalau bahasa Bali tidak ada yang ngerimiin tuh Pak Ibu ya. Jadi tidak ada yang ngomongin gitu Pak Ibu. Jadi harus kalau bisa maksimal lah gitu. Ya ada apa ya, Pak Ibu ya, walaupun maksimal dengan jerih payah, dengan keringat, itu nanti akan membuat kita itu bahagia lah gitu Pak Ibu. Oke, berikutnya syarat khusus. Nah, pastikan, nah ini kesesuaian bidang ilmu antara pendidikan tertinggi dan karya ilmiah serta kepakarannya. Nanti saya jelaskan Pak Ibu ya. Kemudian pastikan sesuai ini saya rasa nanti di apa namanya di administratif akan dicek ya. Kemudian bukti korespondensi juga uji kemiripan jadi sudah jelaskan sepintas ya. Kemudian pastikan karya dilampirkan benar terpublikasi di halaman web resmi ya, bukan web cloning. Ini paling sering muncul banyak sarang web cloning Pak Ibu ya. Nah ini di seleksi administratif Pak Ibu ya. Kalau sudah di administratif nggak lulus, nanti di substantif nggak akan bisa muncul Pak Ibu. Harus lulus di sini, ya. Kemudian pastikan jurnal masih aktif dan tidak cancel atau discontinue. Ya, ini sering terjadi dan banyak teman-teman yang gagal guru besar karena hal ini. Padahal udah semua memenuhi, ya, discontinue dia. Oke. Nah, sekarang substantif. Nah, satu, bagaimana penulisan karya ilmiah itu dilakukan secara benar. Ya, kemudian relevansinya, ya, kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah, kesesuaian antara lingkup atau subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan, ya, kebaruan dalam karya ilmiah atau inovasi dalam karya ilmiah, kemudian kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik, mengevaluasi proses penerbit yang berintegritas, dan terakhir integritas sosial. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang lebih banyak karena ini akan digunakan oleh tim KIA di masing-masing fakultas ataupun lembaga nanti untuk mengecek kevalidan syarat khusus guru besar. Ini paling penting Pak Ibu, ya, karena akan dikirim selanjutnya apakah layak atau tidak dikirim ke pusat. Oke, pertama kita lihat pastikan bahwa karil itu bukan merupakan apa literatur review Pak Ibu ya. Itu harus hasil penelitian, wajib hasil penelitian. Ini untuk amannya Pak Ibu. Jangan ada artikel yang sistemnya itu bertapa bikin artikel dan 1 hari 2 hari jadi langsung submit usul guru besar. Saya yakin 98% nggak lolos, 2% lolos karena musyawarah Tuhan dan memang nasibnya bagus. Ya, itu harus hasil penelitian dan susunannya harus seperti ini ya, ada imratnya itu ya. Kenapa? Karena hasil penelitian. Ya.
Ini pastikan Bapak Ibu ya, nanti dicek ini ya. Kalau literatur review itu nggak bisa Pak Ibu ya, nggak akan lolos Pak Ibu. Nah, kemudian tidak ada penggambaran yang tidak terbaca. Ini Pak Ibu. Contoh ya, ini mungkin di layar saya mungkin bagus tampilannya, tapi aslinya ini hancur lebur Pak Ibu, remang-remang dia. Jadi gambar jangan sampai remang-remang. Atau kecil banget ya tulisannya, nggak bisa dibaca itu. Nah, ini dicoret, nggak lolos. Kalau ada yang lolos yang seperti ini, berarti reviewernya berbaik hati. Karena banyak orang mereview, mungkin ada persepsi apa gitu ya, ataupun ada pertimbangan apa gitu. Kalau saya meriksa tidak lolos Pak Ibu, saya meriksa sesuai rubrik aja ya. Tidak ada pengamaran yang tidak percaya. Jadi kalau buram-buram tidak lolos. Nah, ada lagi Pak Ibu, dia maksudnya tabel, tapi dia membentuk gambar Pak Ibu. Jadi di crop ya. Dan lucunya ya, ini ada nih, respon on text incentive and udah ada kata N, tambahkan dan lagi dicoret. Ini kok bisa lolos gitu. Ini di jurnal Edelweiss Applied Science and Technology. Saya per aja ngomong Pak Ibu ya, ini saya temukan langsung. Ya, ini kok bisa lolos gitu. Yang begininya harusnya nggak lolos Pak Ibu. Ya mungkin hasilnya bagus ya, dapat reviewer yang polos. Ya Pak Ibu ya. Mungkin reviewernya dua-duanya polos, sehingga lolos bisa gitu. Ya, kalau seperti ini nggak boleh Pak Ibu. Ya, gambar ya gambar, bukan kalau tabel harusnya tabel bukan gambar. Gitu ya. Nah, kemudian citasi dilakukan dengan lengkap dan benar. Nah, ini saya temukan lagi di jurnal Edelweiss ini. Ya, ini ada nih, volume 20 nomor 1. Ini padahal di satu terbitan. Ya, di satu terbitan, tapi di artikel yang berbeda ya, harusnya nih penulisan daftar perpustakaan harus gini, harus konsisten ya tulisannya. Ini ada volume di sini tidak isi bentuknya seperti ini. Nah, memang saya lihat ciri-ciri jurnal terus tiba-tiba itu berbeda-beda dia apa namanya penulisannya segala macam ya, sintaksinya berbeda, bentuknya bisa diterbitkan. Jadi ini siap-siap akan menjadi jurnal discontinue. Nah, itu. Kemudian bahasa tidak dicampur atau ada bahasa Indonesia-nya. Tadi sebenarnya ada nih foto dokumen ya, saya nggak mau munculkan ya, nggak enak soalnya biar nggak, soalnya jurnal di Indonesia saya nggak enak nanti dikira seperti apa ya. Saya nyari jurnal yang di luar ya Pak Ibu ya. Jurnalnya seperti ini Pak Ibu. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris nyampur ya. Walaupun ini gambarnya itu adalah gambar yang memang asli, produknya itu berbahasa Indonesia, alangkah bagus ya Bapak Ibu nanti tampilkan, kasih dia tanda apa namanya, kayak komen tuh Pak Ibu. Kayak komen itu jelaskan apa dalam versi Inggris itu Pak Ibu ya. Jadi nggak bercampur bahasa Indonesia bahasa Inggris itu Pak Ibu ya. Kemudian ini lagi, tabel harusnya kan 9,1 itu 9,1 kan, dalam bahasa Inggris dia masih 9,1 dan ini sebenarnya 75,0. Nah, ini sudah sebenarnya kalau di sini nggak bisa lolos nih Pak Ibu, tapi ada juga lolos, berarti ini reviewernya polos. Gitu ya, tidak detail mengecek seperti ini. Ini sebenarnya nggak lolos Pak Ibu. Ya, ada juga saya ketemu itu ya Bapak Ibu, misalkan mungkin lupa apa mentranslate ya, dan itu ya, dan harusnya kan N, dia tulis dan gitu. Dan publish di jurnal bereputasi. Jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Oke, itu bahasa ya. Kemudian hal-hal yang perlu dicek untuk mengetahui relevansi atau kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah. Yang pertama itu pendidikan tertingginya. Cek ijazahnya Bapak Ibu. Ya, bidang ilmu apa gitu ya, prodinya, kuliah S3-nya di mana gitu ya, ijazahnya S3 untuk mengecek pendidikan tertinggi. Kemudian bidang ilmu atau kepakaran itu cek kesesuaian dengan dokumen kebutuhan dan formasi jabatan. Misalkan diperlukan bidang ilmu
bidang kepakaran pengukuran dan evaluasi pendidikan. Jadi di dokumen kebutuhan dan formasi jabatan juga persis sama dengan bidang ilmu yang diusulkan gitu. Harus sama itu. Kalau berbeda dia satu kata saja coret gitu ya. Harus sama dengan dokumen kebutuhannya. Kemudian cek judul karya ilmiah dan isinya apakah sesuai dengan bidang ilmu atau kepakarannya. Ini untuk menentukan relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah. Kemudian kesesuaian subjek area jurnal. Nah, ini cek juga ijazahnya ya, dokumen kebutuhannya, dan cek karya ilmiah yang terbitkan di jurnal tersebut apakah sesuai dengan skop area jurnal. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah familiar dengan hal ini. Nah, kemudian kebaruan atau novelty, Bapak Ibu. Nah, untuk melihat kebaruan, Bapak Ibu lihat keunikan topik atau judul, apakah memang hal ini unik atau hal yang mungkin baru di bidang Bapak Ibu mungkin ya, yang lagi ngetrennya seperti apa gitu ya. Kemudian cek riset gap-nya, kemudian cek metodologi yang digunakan, apakah metode baru atau memang sudah lama gitu ya. Kemudian cek daftar pustaka yang update minimal 3-5 tahun terakhir sebelum karya diterbitkan. Jadi kita dari daftar pustaka saja kita bisa mengetahui bahwa itu merupakan suatu yang mempunyai kebaruan ya, novelty. Ya. Jadi Bapak Ibu cek hal-hal ini. Kebetulan kalau saya mereview Pak Ibu, saya cek hal-hal ini Pak Ibu, semua saya cek ini. Ya, walaupun lama mereview Pak Ibu, satu usulan itu saya sampai mereview 1 jam, saya nggak masalah Pak Ibu ya. Yang penting mendapatkan calon guru besar yang benar-benar mumpuni lah Pak Ibu ya, yang tepat gitu Pak Ibu. Jadi walaupun menyakitkan mereka gitu, bagi saya nggak masalah, tapi akhirnya kita mendapatkan hal yang bagus. Kemudian ini, kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik. Dari peraturan yang tertuang dalam peraturan menteri ya, yang Kemdikbudristek ya, nomor 39 tahun 2021 sampai sekarang masih berlaku dia. Jadi ada beberapa hal yang perlu dihindari ya, plagiat, fabrikasi, falsifikasi, pengajuan jamak, keterangan tidak sah, dan konflik kepentingan. Nah, pertanyaannya nih banyak sekali Bapak Ibu muncul di kalangan tim penilai terkait beberapa hal mulai dari fabrikasi, falsifikasi gitu ya. Kalau plagiat Bapak Ibu pasti sudah paham, sudah ada alatnya juga untuk mengujinya menggunakan Turnitin ya. Tapi yang agak sulit yang ini Pak Ibu. Oke, kita mulai dari plagiat. Plagiat itu merupakan, Bapak Ibu mungkin sudah paham dan familiar ya, mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain ya, tanpa menyebut sumber secara tepat, kemudian menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri ya, sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber. Kemudian mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri atau yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Ini secara teori seperti ini ya, secara menurut peraturan ya. Nah, kita lihat sekarang pengukurannya, Bapak Ibu sebagai tim reviewer nanti, Bapak Ibu bisa melihat tabel ini ya, tingkat penyimpangan plagiat namanya. Ini sumbernya dari Anjani, Pak Ibu. Ya, Anjani ada tingkat ringan, sedang, berat, Pak Ibu ya. Poinnya 10-100, jadi memiliki kesamaan kurang dari 10 kalimat yang tidak umum ya. Ini warnanya hijau. Ini dimungkinkan lulus guru besar ya, karena ringan dia gininya penyimpangannya ya. Yang kuning, yang merah ini harus diwaspadai ya. Sebenarnya ini semua ini kalau kita membaca satu persatu kan agak berat Pak Ibu ya. Kita baca artikel, kita lihat satu plot satu persatu kan berat ini, nyari kalimat apakah sama tidaknya, sehingga perlu kita alat yang namanya Turnitin ya. Ya sekarang ya sekarang masalah ini sudah dibijaksanai Pak Ibu ya. Kalau sudah di bawah 25% ya oke lah. Kalau kemarin Pak Ibu benar yang katakan Pak Dewa Mangku ya, diplototin Pak Ibu ya, ada Pak Ibu ya, nggak tahu saya gimana caranya itu. Ini kecil tapi di sini masih besar Pak Ibu gitu ya. Jadi ini harus kecil-kecil semua Pak Ibu ya, di bawah 25%. Jadi masing-masing itu tidak akan saya jelaskan Pak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa copy materi saya. Jadi A, B, C, dan seterusnya ini ada sudah jelas saya berikan keterangannya. Oke, pabrikasi. Nah, ini pabrikasi itu merupakan pembuatan data, penelitian, dan atau informasi fiktif. Kalau bahasa kerennya mengarang ya.
Nah, ini sebenarnya lebih sulit Pak Ibu ngeceknya ya daripada plagiat. Kalau plagiat udah ada alatnya ya, yaitu Turnitin. Kalau ini sulit sekali kita mengeceknya gitu. Ya, fabrikasi ya. Kemudian ada falsifikasi, ya falsifikasi sama dengan eh, perekayasaan data atau memalsukan data gitu Pak Ibu ya. Nah, ini juga sulit diukur gimana cara mengukurnya gitu. Jadi kedua hal ini bisa diukur ya dengan melihat bagaimana datanya, terus bagaimana apa gambarnya dan referensi. Nah, Bapak Ibu ya, jadi bisa dilihat dari tiga hal ini menurut Anjani ya, situs Anjani. Jadi tingkat penyimpangan fabrikasi itu dilihat dari sini. Ya, kalau ringan itu poinnya 10. Jika menurut Bapak Ibu sebagai reviewer ada datanya apakah berapa persen dia penyimpangan? Kalau 1% berarti poinnya 10 poin gitu ya. Kalau misalkan 2%, 20 poin gitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan ya di bagian data misalkan ada penyimpangan eh, 50 gitu misalkan ya 5% ya berarti dapat poin 50. Kemudian di gambar dapat penyimpangan 10% berarti 100 poin gitu ya. Kemudian di referensi ada 15% penyimpangan jadi total 150. Jadi totalnya itu menjadi 50 tambah 100 tambah 150 menjadi 300 poin. Jadi 300 poin itu termasuk penyimpangan yang sedang. Ya, kalau 300 poin masuk di sini dia berarti tidak layak mendapatkan rekomendasi guru besar ini. Ya minimal ringan lah, Pak Ibu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan itu biar kita bisa mengukur gitu Pak Ibu ya. Jadi solusi untuk reviewer ya, cek kesesuaian laporan penelitian dengan karir yang dihasilkan sebagai luaran penelitian yang diusulkan sebagai syarat khusus, Bapak Ibu. Jadi nanti pengusul tuh ini diminta laporan penelitiannya apakah benar karir itu adalah hasil penelitian. Jadi dicek itu ya. Kemudian cek juga karya mahasiswa yang dibimbing dosen di repository. Karena gini Pak Ibu, banyak saya lihat guru besar ya, yang bahkan yang sudah guru besar, itu karya mahasiswanya digunakan. Jadi dia membimbing tesis atau disertasi itu misalkan ya, dosennya yang menggunakan sebagai penulis pertama gitu. Ya, dosennya yang menggunakan sebagai penulis pertama, mahasiswanya penulis kedua dan seterusnya. Ya kalau tidak ketahuan Pak Ibu, kalau ketahuan dan mahasiswanya itu bisa komplain Pak Ibu, kalau jadi mahasiswa mungkin nggak komplain pada saat kita sebagai pembimbing kalau sudah tamat itu misalkan ya ada temuan segala macam ditanya sama tim investigasi misalkan benar ini karya anda dia pasti akan ngaku Pak Ibu ya karena posisinya sudah tamat gitu Pak Ibu. Jadi ini harus dihindari. Jadi jangan gunakan karya mahasiswa untuk menunjang karir kita sebagai seorang guru besar nantinya. Boleh kita menggunakan karya mahasiswa adalah pada saat kita misalkan hibah disertasi doktor, tesis magister, itu untuk pemenuhan kewajiban kita melakukan penelitian itu gitu. Ya, kita sebagai korespondensi nggak masalah. Tapi untuk guru besar mohon untuk dihindari lah. Kalau bisa karya ketua pengusul ya, yaitu dosennya sebagai syarat mendapatkan hasil karir yang bisa digunakan sebagai syarat khusus. Kemudian cek data gambar, cek datanya gambar dan referensi apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang tercantum pada laporan penelitian. Ya, kalau boleh nggak lebih dari laporan penelitian daftar pusakanya? Boleh asalkan daftar pustaka itu memang menunjang topik yang sedang dibahas atau topik yang ada di dalam artikel gitu ya boleh. Yang nggak boleh yaitu jika daftar pustaka nggak ada sama sekali gitu ya di laporan penelitian. Kemudian cek tabel untuk memberikan skor atau poin penyimpangan publikasi. Nah, jadi setelah Bapak Ibu menganalisisnya, cek tabel yang tadi ya. Kira-kira kalau datanya berapa persen kira-kira beda dengan laporannya gitu. Ya, ini secara teoritis Pak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang melakoninya untuk teknisnya. Nah, kemudian pengajuan jamak ya. Perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal. Perayaan gini Pak Ibu ya, yang tahu ini sebenarnya adalah diri sendiri si pengusul. Kalau kita di luar nih, kadang-kadang kita nggak tahu Pak Ibu, benar nggak Pak Ibu?
Kalau mau fair ya, hampir semua dosen pasti pernah aja melakukan karya dengan mahasiswa, Pak Ibu. Ya nggak mungkin enggak gitu. Dan eh, falsifikasi, apalagi tadi eh, fabrikasi segala macam ini sangat susah diukur dengan mata telanjang gitu Pak Ibu. Harus ada pembandingnya gitu Pak Ibu. Bahkan kita misalkan contoh dosen A, kita pelototi semua karyanya dia dari pertama kali dosen sampai detik ini. Itu waktunya akan habis banyak sekali Pak Ibu. Ya, solusi paling ideal yang bisa dilakukan yaitu ini Pak Ibu. Nah, ini Pak Ibu, kalau Bapak Ibu menerbitkan artikel untuk penelitian mau 100.000 pun nggak masalah Pak Ibu, ya. Tapi yang paling penting adalah satu saja karya untuk guru besar itu harus sempurna Pak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa membuat satu saja karya yang sempurna untuk bisa melancarkan usulan guru besar. Kalau yang lain jangan dulu digunakan. Misalkan ada yang dengan mahasiswa atau ada yang ya hanya misalkan literatur review. Ya untuk sementara jangan dulu diusulkan Pak Ibu. Ya sabar dulu menanti sampai benar-benar punya karya yang sempurna gitu dari hasil penelitian. Supaya sekali mengusulkan langsung top chair lolos itu Pak Ibu. Ya, jadi itu sarannya Pak Ibu ya. Jadi benar-benar bisa bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan lah secara laporan penelitian sampai karya ilmiahnya, luarannya gitu. Ya, oke. Kemudian pengukuran penyimpangan pengajuan jamak ya ini Pak Ibu ya. Jadi kalau ringan itu misalkan ditemukan satu jurnal atau penerbit yang sama mungkin dengan artikel yang sudah terbit ya. Jadi kan ada kesamaan tuh. Misalkan karya secara khusus kita terbit di jurnal A, itu ditemukan juga dengan judul yang sama gitu Pak Ibu ya. Di tempat jurnal B misalkan, kalau ketemu satu berarti ya masih ringan lah. Kalau lebih dari 2 sampai 5 itu misalkan ya mulai sedang, dan kalau berat ini 6 sampai 10 jurnal dengan judul yang sama atau intinya yang sama gitu. Ya. Nah, solusinya ya untuk Bapak Ibu sebagai reviewer untuk mengeceknya, ketik judul artikel karil dosen pengusul ya di Google atau situs-situs pencarian, lihat ya, lihat hasilnya. Jika ada judul yang sama, maka lihat seberapa banyak judul yang sama diterbitkan pada jurnal yang berbeda-beda. Kemudian cek di tabel tersebut. Oke ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau meriksa satu satu usulan, yakin bisa lah melakukan ini semua ya. Kalau misalkan ngecek kayak kami ya, Pak Dewa Mangku ya, itu sampai berapa puluhan usulan itu Pak Ibu. Jadi harus lumayan ekstra berjuangnya untuk meriksa yang seperti ini ya. Nah, kepengarangan tidak sah merupakan kegiatan seorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah, berupa menggabungkan diri sebagai pengarang bersama, menghilangkan nama seorang. Ya, ini sering terjadi Pak Ibu. Ya, mahasiswanya yang punya tesis tiba-tiba dihilangin nama mahasiswanya. Ya, dia sendiri yang menggunakan itu. Sering terjadi Pak Ibu. Gampang kok ditelusuri ini. Ya, kemudian menyuruh orang lain ini juga sering terjadi ya, tanpa memberikan kontribusi. Nah, kemudian pengukurannya seperti ini. Jika penyimpangan, misalkan dilihat di autornya ya, di karya ilmiah itu ada autornya ya. Jika tidak sesuai dengan yang ada di laporan ya, jika satu orang yang ada masuk beda itu ringan. Kalau 2 sampai 5 sedang, dan ini berat, 6 sampai 10 berat. Itu bisa dilihat dari cek kesesuaian laporan penelitian dengan karya ilmiah. Sebagai laporan penelitian, cek karya mahasiswa yang dibimbing oleh dosen di repositori, ya. Kemudian lihat hasil pengecekan jika ada nama autor yang tercantum pada karya ilmiah di luar nama tim peneliti yang tidak berkontribusi, maka lihat seberapa banyak nama orang lain tersebut yang tercantum. Kemudian cek di tabel yang tadi. Ya. Kemudian, nah konflik kepentingan ini yang sering muncul juga, ya, merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Jadi gini Pak Ibu, ada 3 jenis penyimpangan yang tidak mengakui sumber pendanaan. Misalkan kita dapat hasil penelitian, pendanaan dari mana, kita nggak mencantumkannya di ucapan terima kasih di karil ya, atau acknowledgement-nya. Kemudian yang kedua ini tidak mengakui sumber dana terkait proses melakukan citasi atau sumber acuan. Misalkan gini, Bapak Ibu misalkan dapat penelitian didanai oleh DRTPM. Kemudian ada juga pihak mitra misalkan ya yang memberikan dana ya, yang memberikan pendanaan yang ingin produknya dicantumkan. Contoh misalkan saya punya teman kemarin Pak Ibu ya,
dia punya karil tentang buku digital, gitu ya. Terus dia dapat sponsor dari salah satu penerbit di daerah Jogja ya. Jadi penerbitnya itu ingin mencantumkan satu buku untuk acuan ya, satu buku yang bisa dirujuk untuk menunjang penelitiannya gitu. Jadi di acknowledgement itu bisa dicantumkan Pak Ibu, sehingga biarlah kedepannya ada yang nuntut, saya dulu pernah naik kok, Anda nggak memberikan ya ucapan terima kasih atau penghargaan lah dengan menyebutkan nama lembaga kami itu misalkan untuk dipublikasikan. Terus yang ketiga, tidak mengakui sumber dana terkait proses pelaksanaan penelitian. Ini biasa juga ya, sama uh, dengan yang nomor satu gitu ya. Solusinya, nah ini untuk konflik kepentingan, CSK kontrak penelitian yang didanai atau bersumber dari pendanaan tertentu. Ya, kemudian cek kesesuaian laporan penelitian dengan karil, pastinya ya. Cek mahasiswa ya yang dibimbing repository ya, atau yang mendapatkan hibah tesis magister atau disertasi doktor. Nah ini juga penting Pak Ibu, karena sudah melibatkan mahasiswa, sehingga perlu juga diperhatikan. Kemudian hasil tersebut dicek ya, cek di acknowledgement-nya ya. Kemudian kita hasil analisis itu kita cek ke tabel tadi. Nah ini apakah tidak mengakui? Kalau tidak mengakui berarti sumber dana publikasi turingan, tidak mengakui sumber dana dan publikasi ya, atau riset sedang dan seterusnya. Ya. Kemudian, nah ini rekapitulasinya Pak Ibu yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, ini rekapitulasinya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah ini mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas. Nah, terkait korespondensi, ada beberapa hal yang penting harus dilewati. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Prof. Dewa Mangku, ya, bukti tanggal submit artikel, ini yang ada, habis itu langsung tiba-tiba accepted, itu pasti nggak lulus Pak Ibu. Kalau bagus, kalau bisa itu bukti submit artikel, kemudian bukti hasil reviewnya, kemudian hasil revisi atas hasil review tersebut, kemudian ada bukti accepted, bukti artikel terbit, ya itu ya. Kemudian yang paling berat ini Pak Ibu, yang ini sering terjadi, disinilah tampak sekali ada kong kali kong Pak Ibu. Saya paling sering melihat karir yang saya periksa itu di sini Pak Ibu, di tanggal korespondensi. Saya kemarin sempat melihat gini Pak Ibu. Jadi di PDF-nya itu ya muncul di tahun 2024 lah ya. Padahal bulannya itu sangat mepet Pak Ibu. Nggak mungkin di bulan terbitnya itu misalkan ya, terbitnya itu November 2024 ya. Terbitnya di Agustus 2024. Kok bisa submitnya itu November 2024? Jadi PDF-nya itu kayaknya salah mengedit tuh gininya ya, apa namanya? Chip editornya di jurnalnya gitu. Saya ketemu Pak Ibu. Nah, di sana kelihatan sekali adanya kong kali kong gitu. Dan lucunya gini Pak Ibu, ada lagi gini. Sudah ketahuan bahwa tanggal korespondensinya itu sangat pendek gitu ya. Saya suruh revisi menunjukkan kebenarannya. Tiba-tiba setelah direvisi, ya di jurnalnya juga sudah direvisi gitu. Nah, jadi ada kong kali kong antara pengusul dengan pengelola jurnal gitu. Dan ini sering terjadi di jurnal-jurnal yang mungkin dia ada koleganya Pak Ibu. Gitu loh. Kan nggak mungkin Pak Ibu, jurnal yang sudah terbit, awalnya tanggalnya sudah konsisten ya, tanggal sekian accepted-nya, tanggal sekian terbitnya, kok tiba-tiba berubah mengikuti hasil review dari asesor. Nah, itu ya langsung dicoret Pak Ibu, nggak lulus Pak Ibu. Ya, itu kelihatan sekali ada kecurangan. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini ya, kesesuaian antara email, OJS, sama versi PDF terbit. Kadang-kadang dia di PDF-nya bagus sekali, seolah-olah dia 2 tahun prosesnya, padahal di OJS cuma 1 minggu prosesnya. Nah, itu ketahuan. Kalau sampai yang seperti ini lolos, berarti dapat nasib bagus, asesornya polos. Itu Bapak Ibu, kedua-duanya polos berarti asesornya. Ya, oke ya Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan. Kemudian integritas sosial, yang terakhir nih. Cek kolaborasi penelitian. Ya, kalau kolaborasi penelitian berarti cek keberadaan MOU atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya kolaborasi penelitian, baik antar prodi, misalkan antar prodi ya, misalkan prodi PTI dengan manajemen misalkan ya, kemudian antar fakultas atau antar PT. Ini sebenarnya sih
Kalau di Uniksa nggak perlu lagi ya kalau antar PT karena sudah dapat pendanaan dari lembaga ya. Jadi kemudian jika antar PT ini perlu nih, saya yakin Uniksa pasti banyak punya kerjasama sehingga gampang lah untuk hal ini. Kemudian kedua, cek kesesuaian laporan penelitian dengan karya ilmiah yang dihasilkan sebagai luaran penelitian yang melibatkan kolaborasi. Nah ini tentunya nanti dilihat apakah mitra ataupun teman yang kita ajak itu atau kolega yang kita ajak sudah memang terlibat dalam peluaran penelitiannya. Kemudian cek kemitraan nasional. Nah ini misalkan kolaborasi dengan mitra sekolah nasional seperti BPPT, BRIN gitu ya. Nah, itu juga harus jelas ya MOU-nya seperti apa ya. Apalagi kemarin saya lihat Pak Ibu ya, ada satu dosen itu uh, kerjasama dengan industri lah, tapi dia mencantumkan nama yang dari industri itu sebagai autor ya, autor yang ketiga lah gitu Pak Ibu. Kemudian saya minta itu mana bukti bukti MOU-nya karena apa? Karena dia bukan dosen Pak Ibu. Jadi mitra dari luar lah gitu ditampilkan di karya ilmiah. Sehingga saya suruh untuk memperbaiki, ya diperbaiki Pak Ibu, memang ada bukti jelas bahwa memang itu adalah riset bersama dan ada MOU-nya. Jadi lolos Pak Ibu ya. Jadi memang jelas sekali. Kemudian cek kesesuaian laporan penelitian dengan karya. Memang di laporan penelitiannya juga disebutkan. Tapi saya bangga dengan Unisa gini Pak Ibu. Saya bangga, terima kasih nih Pak WR1 yang sudah memberikan kesempatan untuk pihak di luar dosen Uniksa bisa bergabung dalam penelitian kita. Kita bisa lihat di Slidia Pak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang mengusulkan bisa kok mengcapture bukti itu bahwa pihak yang kita libatkan itu masuk dalam karil ya, terbukti dari sudah kita libatkan atau kita masukkan ke Silidia di bagian anggota non dosen. Terima kasih banget nih Pak WR1 sudah memfasilitasi dan Bapak di LPPM itu ya, Pak LPPM untuk membantu teman-teman lah agar bisa menunjukkan bukti kolaborasi melalui memasukkan data-data anggota peneliti dari luar Uniksa ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi lagi Pak Ibu. Ini hal-hal yang memang secara teoritis, secara ideal Pak Ibu ya, untuk seorang dosen ya, baik Undiksa maupun seluruh dosen di Indonesia, sehingga bisa sekali ngusul langsung lolos gitu Pak Ibu. Kalau Pak Ibu sudah bisa seperti ini sudah berlenggang pasti profesor Pak Ibu. Sudah pasti profesor, nggak mungkin enggak gitu Pak Ibu ya. Ya, walaupun ada sedikit-sedikit yang perlu dibenahi, nanti kita berikan masukan ya. Tentunya kalau sudah diproses, masukannya direvisi pasti lolos lah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi diskusi. Oke. Oke. Terima kasih Prof. Dewa Hendra tadi sudah menyampaikan terkait dengan beberapa hal terkait dengan syarat penilaian persyaratan khusus Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat banyak sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Dewo Mangku tadi. Jadi pengalaman dari dua reviewer ini tentunya sangat berguna bagi kita yang akan mengajukan usulan untuk kenaikan jabatan fungsional. Jadi tadi waktu kita agak lewat dari jadwal sebenarnya, tapi saya pikir ini momen yang sangat bagus untuk kita bersama Bapak Ibu, karena mungkin akan sulit. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain untuk berbagi. Nah ini di layar sudah ada yang raise hand, namun mohon maaf saya akan batasi dulu ketiga penanya. Ini raise hand pertama adalah Prof. Redane, kemudian Prof. Rai Sujanem, dan Bapak Kadek Suartame. Silakan, saya mulai dari Prof. Redano terlebih dahulu. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Mas. Bapak pimpinan yang saya hormati, tim KIA dan rekan-rekan dosen. Terima kasih untuk narasumber Prof. Dewo berdua. Ada sejumlah pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan tugas kami di fakultas sekarang ini sedang mereview usulan GB teman-teman. Maaf agak banyak sedikit, mungkin sekaligus mewakili teman-teman ya, walaupun agak banyak karena pertanyaan ini sesungguhnya saya himpun dari pertanyaan teman-teman gitu ya. Pertama, untuk syarat tambahan, ini saya urut saja dari materinya.
itu untuk memenangkan hibah. Nah, tadi udah cukup jelas, mungkin pertanyaan saya langsung saja, ada nggak besaran nilai hibah berapa ya? Karena kalau saya mati tadi kan harus memenangkan hibah di luar PT ya. Itu ditekankan tadi oleh Prof. Dewa Mangku. Nilai besarannya ada nggak berapa minimal? Kemudian saya ingin mempertegas sekali lagi bahwa untuk usulan ke GB itu kalau tidak salah itu tidak boleh digunakan artikel kalau hanya sebagai corresponding author. Harus pesautor. Kalau bisa kedua-duanya. Jadi mempertegas saja itu. Kalau sebelumnya kan corresponding itu boleh. Kalau sekarang saya amati itu tadi tidak boleh. Kemudian yang berikutnya untuk jurnal multidisiplin. Karena ada beberapa mungkin pernah saya amati tulisan beberapa teman itu terbit di jurnal multidisiplin, di mana di jurnal itu ada pendidikan, ada ekonomi, ada kesehatan, ada farmasi, ada hukum gitu ya. Terkait dengan artikel yang terbit di jurnal yang multidisiplin ini apa boleh digunakan sebagai syarat khusus? Berikutnya untuk karil ya. Kalau tadi saya juga amati karil yang bisa diakui sebagai syarat khusus adalah setelah studi. Bagaimana kalau karil itu diperoleh sebelum studi? Apa juga diperbolehkan untuk digunakan sebagai syarat khusus? Berikutnya adalah untuk jurnal predator. Nah, seperti tadi beberapa artikel mungkin terbit di beberapa jurnal tetapi masih terindeks Scopus. Tetapi beberapa dari jurnal itu menunjukkan jumlah artikel yang tidak konsisten dan juga jumlah volume yang tidak konsisten. Bagaimana kita menyikapi terhadap artikel ini? Kalau kita hanya mengecek di Scopus, ada dia, masih. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah terbitan per isu yang tidak konsisten, ini meragukan. Atau boleh dikatakan dicurigai jurnal predator. Berikutnya, penulis tunggal. Tadi ada istilah integritas sosial. Bagaimana kalau penulis artikel itu tunggal sendiri? Itu apa boleh atau tidak? Sebab kalau tadi di integritas sosial kan kita diharapkan adanya kolaborasi dengan penulis-penulis lain, apakah di dalam PT sendiri atau dengan penulis di luar PT. Kemudian juga berikutnya historiastika artikel. Beberapa jurnal menunjukkan histori yang tidak lengkap. Submitnya tidak ada, kemudian yang ada di absentif tanggal sekian, di review tanggal sekian, terus publish tanggal sekian. Jadi tidak lengkap dia dari submit, sehingga kita tidak tahu berapa sih durasi waktu dari submit sampai ke publish. Karena dia accepted-nya langsung ditunjukkan. Untuk pengajuan jamak, kadang-kadang kita agak sulit itu. Itu kan sebenarnya ketika publish itu si author itu membuat pernyataan ya. Biasanya kita ngisi centang. Apakah manuskrip yang diajukan sedang diajukan juga di jurnal lain kan gitu. Tidak, itu kan kita ngisi centang. Itu kan tidak bisa kita lihat. Kalau umpamanya artikel ini sudah terbit, kalau dia sedang juga mengajukan ke tempat lain belum terbit kan kita tidak tahu. Kalau artikel yang sama diajukan itu sudah terbit, kita bisa cek bahwa judul ini memiliki kemiripan. Bahkan kontennya pun kita bisa bandingkan. Oh, ini double publication gitu misalkan. Beberapa jurnal itu tidak mencantumkan ucapan terima kasih. Karena ini terkait tadi konflik kepentingan yang dijelaskan oleh Prof. Dewa Hendra. Di mana kita mengetahui itu ada konflik.
tidak ada konflik, sementara ucapan terima kasihnya di beberapa jurnal kadang tidak ada. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira saran yang bisa diberikan oleh Prof. Dewo berdua untuk kami di fakultas yang sedang mereview ya, mereview artikel teman supaya kita bisa memberikan judgement terhadap beberapa item karena kita harus memberikan apa ya keputusan apakah ada publikasi, ada falsifikasi, pengajuan jamak, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, integritas sosial gitu. Sementara data-data yang kami miliki selama ini yang dibagikan belum ada itu gitu. Kalau belum ada kan kami belum bisa melakukan judgement terhadap ini. Apa kira-kira saran yang bisa diberikan kepada Undiksa untuk menyikapi hal ini sehingga teman-teman di tim KIA ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Wayan atas pertanyaannya. Kalau saya tidak salah mencatat ada 9. Jadi ini karena cukup banyak Bapak Ibu. Jadi sebentar mungkin Prof. Wayan dan Pak Kadek bisa memilih satu pertanyaan karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi untuk menjawab 9 ini mungkin akan perlu waktu Aduh. dari Prof. Dewa Hendra dan Prof. Dewa Gede Sudika Mangku. Saya persilakan terlebih dahulu mungkin Prof. Dewa Gede Sudika Mangku untuk memberikan tanggapan, nanti akan disusul oleh Prof. Hendra Dewa Hendra. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Mas Swastiastu, Prof. Perdana, Suksemo, atas saya mencatat ada 9 pertanyaan. Saya jawab secara runtun saja dan cepat. Tadi ditanyakan terkait dengan syarat tambahan terkait dengan dana hibah. Dalam rubrik Prof tidak ada nominal dana yang diterima dari pengusul. Yang paling ditekankan itu adalah bahwa memang betul hibah yang diterima itu sudah tersinkronisasi di Sinta. Itu yang paling penting sebetulnya Prof. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan corresponding author. Nah, di akhir slide saya menyampaikan terkait dengan sudah disampaikan adalah cukup untuk menjadi penulis pertama atau dua-duanya. Tapi penulis pertama sebetulnya itu sudah diperbolehkan. Tetapi kadang-kadang kami sesama asesor hukum yang bicara bidang masing-masing bidang kepakaran di hukum Nike, biasanya ada yang mempertanyakan ini kok tidak CA-nya tidak ada, bukan penulis pertama. Nah, yang menyarankan kalau memang bisa, kalau selain penulis pertama juga menjadi corresponding author, ya, supaya kita meminimalisir terkait dengan perdebatan antara asesor 1 dan asesor 2. Sangat disayangkan terjadi kalau misalnya gara-gara itu terjadi split decision gara-gara cuman corresponding author. Ya, bukan tidak boleh satu atau kalau bisa saya mengantisipasi dua-duanya bisa dilakukan. Tetapi kalau satu no problem sebetulnya karena rubriknya pun sebetulnya penulis pertama saja diberikan. Tetapi perdebatan itu kadang-kadang sesama asesor jadi mereka harus meyakinkan bahwa corresponding author itu adalah penulis pertama. Begitu Prof. Maaf Pak Dewo, maksud saya jika pengusul itu hanya sebagai corresponding, bukan penulis pertama, itu apa bisa? Jawabannya tidak, Prof. Kami menemukan itu di hukum kemarin, bukan penulis pertama, dia penulis kedua atau yang ketiga. Kami sarankan untuk bahkan lebih ekstrim lagi, asesor 2 menyarankan untuk mengganti artikelnya supaya menjadi penulis pertama yang paling penting, Prof. Itu yang terjadi tahun lalu yang kami koreksi, Prof. Seperti itu, Prof. Oke, Prof. Begitu, Prof. Jelas. Oke, Prof. Siap. Oke, selanjutnya terkait dengan multidisiplin, di penilaian pengalaman kemarin tahun kemarin, Prof, kami dihukum agak saklek terkait dengan artikel apapun jurnal yang multidisiplin.
kami tidak terima. Bahkan kami meminta untuk mengganti artikel tersebut. Walaupun ada kaitannya, misalnya ada satu artikel, saya tidak akan sebutkan, ada satu artikel A yang ada skupnya itu adalah hukum ekonomi sosial. Jadi kami anggap itu bukan, walaupun ada hukumnya di sana, tetapi kami bahkan asesor 1 dan asesor 2 tidak tidak dokumen tersebut tidak sesuai, dan kami kembalikan untuk rekomendasinya adalah mengganti artikel sesuai dengan pakar keilmuannya, yaitu adalah apa yang misalnya hukum internasional misalkan, dan kemudian hukum pidana dan lain sebagainya, Prof. Jadi khusus untuk hal itu mungkin pandangan dari asesor Prof Dipayana mungkin dari teknik apakah itu diperbolehkan atau tidak, tetapi bagi kami di hukum kalau multidisiplin kami langsung perbaiki mereka untuk tidak kami luluskan, Prof. Seperti itu. Kemudian karir sebelum studi. Nah, ini bagus. Kemarin sempat kami menemukan hal ini di hukum, Prof. Satu asesor meluluskan, satu tidak, karena alasannya adalah selama sebelum dia studi dan lain sebagainya. Akhirnya split decision-nya menentukan bahwa artikel itu bisa diterima. Cuman persoalannya adalah di salinan itu tidak diberikan secara gamblang, Prof. Jadi balik lagi apa yang disampaikan Prof Dipayana adalah tergantung dari asesor tersebut. Seperti itu. Apakah kalau saya kemarin ada yang lulus terkait dengan hal ini, Prof. Itu pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan kelima, jika ada hal-hal yang volume tidak konsisten dan segala macam, kami biasanya mengembalikan ini kepada melakukan split decision. Kami tidak meluluskan. Ya, pada saat dilakukan split decision inilah persamaan kami asesor 1 dengan asesor 3, kami melihat apakah wajar atau tidak kalau misalnya sampai 1000 dan lain sebagainya. Akhirnya kami nyatakan ketidakwajaran inilah yang menyebabkan, ketidakkonsistenan inilah menyebabkan bahwa artikel itu harus diganti, Prof. Kami menemukan hal itu kemarin. Jadi artinya kewajaran itu adalah bahkan itu sampai 6000 halaman, Prof. Artikelnya. Hukum dia, ya. Jurnal hukum dia, tetapi terbitannya tidak wajar. Ya, saya kira sampai 1000 2000 pun sebetulnya tidak wajar. Karena apa? Diambil semua, ternyata setelah 2 bulan 3 bulan kembali kita melihat jurnal tersebut sudah discontinue. Sangat sayang. Seperti itu. Kemudian penulis tunggal sendiri boleh. Tahun lalu kami meluluskan ada yang menulis sendiri, Prof. Baik itu LK maupun guru besar. Gitu. Jadi pengalaman itu ada, ya, yang menulis sendiri, Prof. Kemudian, nah, ini yang tadi saya tekankan pertanyaan yang nomor 7 terkait dengan history artikel. Ini yang menjadi sebetulnya teman-teman yang sudah memiliki artikel Scopus, kemudian jurnalnya sangat bagus, tetapi kandas karena bukti dukungnya tidak ada, Prof. Itu kami kembalikan. Contoh misalkan, bukti summit dia ada, Prof. Tadi Prof Dipayana juga mungkin nanti bisa menambahkan, Prof Dipayana juga sudah menjelaskan tadi, bukti summitnya ada. Tetapi poin kedua, poin ketiganya itu tidak ada. Apa itu bukti catatan koreksinya nggak ada. Kemudian respon dari penulisnya nggak ada. Tiba-tiba langsung diterima. Bahkan langsung dipublish. Nah, historis inilah yang menjadi perdebatan kemarin. Akhirnya kami sesama asesor hukum menyepakati bahwa kalau memang ini tidak ada, kami minta untuk mengembalikan itu untuk memperbaiki bukti pendukung berupa historis dari artikel dari awal dia publish hingga sampai akhir dia dari submit sampai di akhir, Prof. Itu kesepakatannya. Ya, makanya kemarin di dalam penyamaan persepsi pun secara khusus itu diingatkan kembali terkait dengan hal itu. Ya. Kemudian ucapan terima kasih. Kami saya tadi Prof menyampaikan, saya menjawab dari bidang kami, Prof. Kami di artikel khususnya di hukum jarang menemukan
isi mengucapkan terima kasih terkait dengan di dalam artikel tersebut, Prof. Jadi kami ada atau tidak yang kami lihat sebetulnya substansi dari penulisan, relevansi dari artikel itu, ada kebaharuan tidak dari artikel tersebut, kemudian jurnalnya memiliki reputasi atau tidak, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi persoalan, yang menjadi lebih fokus kami di dalam rubrik hal itu, Prof. Kemudian terkait dengan saran apa namanya corresponding terkait dengan bukti pendukung nih nggih, Prof nggih. Eh, Kalau saya acuan permen apa namanya keputusan ini yang digunakan untuk sebagai referensi kepada kita nanti di tim KIA untuk melihat syarat khususnya korespondensi. Kalau memang di antara 5 poin ini ya Prof ya, Bapak Ibu Sarang Sami, Bukit Samit, catatan koreksi, review bukti terbit dan publikasi, ada yang hilang satu, mohon teman-teman bisa diminta untuk menambahkan hal tersebut ya, supaya memang bisa kita ajukan dalam proses mungkin nanti ya, solusinya itu dalam proses pada saat semua proses sudah dipenuhi, ada revisi. Makanya tadi ada yang bertanya timeline penilaian itu dari gelombang 1 Maret dan Mei, gelombang 2 Juni dan Agustus, gelombang 3 September dan November. Jadi ada kemungkinan gelombang 1 kita masuk, misalkan ada beberapa yang kekurangan tersebut kemudian direvisi di gelombang kedua. Mungkin ada solusi atau sarannya seperti itu, Prof. Bagi tiang, Prof. Kenten. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mas, Terima kembalikan kasih. Mas. Terima kasih Prof. Dewo. Saya persilakan Prof. Dewo Hendra, mungkin ada tambahan dari uh, jawaban pertama. Silakan Prof. Tes, terima kasih Pak Tumas. Kalau sudah proper dana nanya pasti banyak lah nih. Oke, yang mohon izin menyampaikan beberapa hal. Ya, ada 9 pertanyaan. Kayaknya yang lain akan banyak menyusul. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Kalau saya pribadi sampai malam pun saya siap, Pak Mas ya. Oke, yang pertama syarat dana hibah saya setuju. Tidak ditekankan tidak dari hibah internal, Pak Ibu ya. Ini wajib hibah yang di luar kampus. Untuk pendanaan tidak dibatasi jumlahnya. Asalkan memang benar ya harus masuk di Sinta. Yang dilihat adalah DRTPM Bapak Ibu. Bukan walaupun masuk di Sinta tapi itu hibah penelitian dalam kampus tidak akan masuk Pak Ibu, tidak boleh itu. Harus hibah di luar kampus. DRTPM. Ya. Kalau CSR boleh nggak? Atau pendanaan yang penugasan dari Pemda macam nggak boleh Pak Ibu. Harus kompetitif itu bahasanya. Harus kompetitif. Di sanalah letak keunggulan seorang profesor. Mohon maaf Bapak Ibu, biasanya kalau ya, mungkin yang lainnya itu pasti penunjukan atau penugasan. Kalau untuk syarat khusus tambahan terkait hibah itu wajib hibah DRTPM. Pokoknya yang kompetitif ya, apapun bentuknya, baik DRTPM maupun di BRIN mungkin atau di mana ya, yang penting kompetitif, ada bukti SK yang memunculkan nama-nama pemenang. Habis itu SK kontrak penelitiannya. Itu Pak Ibu ya, wajib. Kalau tidak ada itu tidak lolos. Sudah pasti nggak lolos Pak Ibu. Ya, kalau sampai lolos berarti asesornya yang lolos. Kemudian berikutnya corresponding tidak harus penulis tidak harus corresponding ya, tapi boleh penulis pertama ya. Tapi harapannya seperti yang dikatakan Prof. Dewo Mangku, ya nanti ada saja yang asesor yang meminta korespondensinya. Karena memang untuk melihat track record perjalanan artikel. Nika Prof. Perdana nih. Berikutnya, yang multidisiplin. Nah ini, kalau dia bidang-bidang yang agak sedikit, asornya saklek Pak Ibu, enggak nerima Pak Ibu. Harus sesuai dengan bidang ilmu yang diusulkan. Tapi di pendidikan kemarin ada yang nerima Pak Ibu. Ya, sampai alasannya begini. Boleh multidisiplin asalkan di websitenya itu tampil misalkan pendidikan, ada kata pendidikannya Pak Ibu. Ya, itu dimunculkan bisa menunjukkan ada bukti yang berisikan tertulis pendidikan gitu. Itu masih diterima.
Karena kemarin agak complicated banget kalau di pendidikan Pak Ibu, karena ada pendidikan TI, ada pendidikan elektro, ada pendidikan misalkan mesin, tidak ada khusus nama pendidikan mesin itu misalkan, tidak ada khusus jurnal itu Pak Ibu, sehingga jurnal multidisiplin ilmu lah yang dipilih dan harus ada kalimat ataupun keterangan yang berisikan bidang ilmu pendidikan itu masuk di sana gitu. Nah itu ya, ini masih ada kesempatan ya, boleh bisa boleh tidak, itu tergantung asesornya nanti. Kemudian karir sebelum kuliah gitu ya, jelas tidak bisa digunakan Pak Ibu. Kita bisa melihat lihat ijazahnya tahun berapa dia muncul. Kalau ijazahnya dia misalkan tahun 2021, terus karirnya tahun 2020, sudah pasti nggak bisa digunakan. Sudah pasti itu Ibu. Ya, karena yang diminta adalah karir setelah kuliah gitu. Ya, oke. Kemudian tadi ada tuh, kalau dia S3-nya 3 tahun setelah setelah lulus, tidak ada tambahan lagi karir seperti yang tadi sampaikan Pak Mangku ya, nggak perlu lagi menambah karir lagi. Ya, oke demikian jika sudah pasti lulus. Kalau nanti ada perbaikan dan perlu misalkan jurnal yang satu itu tidak bagus, perlu cadangan jurnal. Jadi Bapak Ibu yang baru lulus wajib hukumnya itu membuat 2 artikel tuh biar untuk meyakinkan nanti kalau misalkan keok di artikel 1 nggak lolos, ada artikel cadangan. Karena apa Pak Ibu? Kalau sudah masuk ke tahap penolakan dan revisi, itu butuh waktu Pak Ibu untuk proses, belum proses submitnya, belum proses kita menilai. Ya kalau lulus semua, kalau nggak lulus. Nah jadi Bapak Ibu yang baru tamat, silahkan siapkan diri sebaik-baiknya, jangan hanya satu saja artikel cadangannya. Ya, karena satu keok, Bapak Ibu butuh waktu lagi untuk meyakinkan reviewer untuk bisa menerimanya. Karena proses penerbitan dalam waktu 1 bulan itu tidak wajar. Tidak mungkin jurnal itu 1 bulan, bahkan saya lihat ada yang 9 hari, 11 hari, itu nggak wajar itu. Kalau sampai ada diterima, berarti asesornya polos, Pak Ibu. Ya, kalau di saya, nggak akan saya terima, Pak Ibu. Kalau 9 hari, 11 hari, saya tolak itu, saya coret gitu, Pak Ibu. Ya, itu. Kemudian nih, artikel jumlah terbitan banyak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Dewa Mangku. Ini kalau di saya, Pak Ibu, kalau ada walaupun jurnalnya tidak discontinue, tapi volume terbitan nggak wajar. Contohnya kayak Edelweiss itu, ya. Edelweiss, ada lagi jurnal yang saya nggak mau sebutkan itu. Volume pertama dia 10 artikel, volume 2 10 konsisten. Tiba-tiba langsung 1000 artikel. Itu langsung saya tolak Pak Ibu. Itu nggak wajar. Ya. Jadi walaupun dia sudah masuk tersimpan database Scopus, tinggal nunggu waktu aja Pak Ibu. Nanti 1 bulan 2 bulan ke depan pasti discontinue. Ya. Kasihan nanti sulit-sulit mengusulkan akhirnya nggak lulus ya. Oke. Kemudian penulis tunggal. Nah ini penulis tunggal oke lah diakui asalkan bisa menunjukkan bahwa anggotanya setuju gitu Pak Ibu. Ya. Tapi saya pikir kalau penulis tunggal penelitian sendirian ya, misalkan penelitian mandiri itu misalkan kalau udah ada SK kontrak penelitian, terus ada bukti proses penelitian yang baik ya, saya pikir penulis tunggal ya tidak masalah ya, cuma nanti terganjal di yang kolaborasi itu, yang tadi yang integrasi sosial itu. Jadi kita menganggap bahwa kita tidak perlu orang lain gitu. Ya kita menganggap itu penelitian itu kita bisa menyelesaikan sendiri. Ya, tapi bisa sih diakui asalkan ada bukti yang otentik menyatakan itu memang penelitian mandiri yang harus mendapatkan validasi dari ketua LPPM. Ya, dan ada proses bukti misalkan usulan penelitian dan proses ada SK pemenangnya bahwa itu memang penelitian mandiri. Ya, itu bisa digunakan untuk tulis tunggal jika sudah memang ada bukti-bukti yang otentik. Kemudian histori artikel, jika di PDF-nya tidak ada proses submit, revisi, gitu ya, si pengusul wajib ya untuk menunjukkan bukti korespondensi yang ada di OJS-nya Pak Ibu. Karena OJS nggak bisa dibohongi atau bahkan kesesuaian OJS dan emailnya. Itu harus sesuai itu Pak Ibu. Ya, di sana kita bisa mengecek kedatipun di PDF yang publish itu nggak muncul kalimat tanggal submitnya segala macam. Nah itu ya, itu untuk histori artikel. Kemudian pengajuan jama. Nah,
harus dipastikan. Nah gini, memang sulit, tapi kalau misalkan gini, yang dicek itu adalah bukan saat dia belum terbit artikelnya, tapi artikel yang terbit Bapak Ibu dicek. Kalau sebelum kan kita nggak tahu, karena belum ada publish kan. Jadi yang dicek yaitu artikel yang publish, baru kita bisa menilai pengajuan jamaknya, ya, dibandingkan dengan nanti yang terbit di repository yang sudah pokoknya yang sudah terpublish. Kalau yang belum nggak bisa kita tentukan, ya, karena masih tersimpan atau dibawa oleh si pengusul karena belum dipublikasikan. Nah, beberapa jurnal tidak mencantumkan ucapan terima kasih. Nah, contoh kalau ada seperti ini, wajib pengusul melampirkan bukti SK kontrak penelitian atau menampilkan bukti yang disili dia itu, siapa saja yang dilibatkan itu. Ya, itu bisa digunakan untuk menunjang apakah memang sudah layak untuk menunjukkan ucapan terima kasih. Kemudian apa lagi, Prof? Ada saran ya. Nah, oke, saran untuk masing-masing fakultas, tim KIA, dan bahkan di lembaga juga. Nah, harapan kita kan ingin teman-teman itu sekali gusul langsung lolos, ya Pak Ibu ya. Dan sebenarnya Pak Ibu ya, membawa nama profesor itu berat Pak Ibu. Beratnya apa? Bukan berat di lembaga Pak Ibu. Kalau di lembaga kan kita, walaupun ada ya sedikit 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau berapapun itu misalkan ada sedikit ada kelemahan ataupun keterbatasan, itu wajar Pak Ibu ya. Dan kita sama teman kan nggak enak Pak Ibu. Teman satu lembaga, kita sering ngajak bareng-bareng gitu kan. Nah, yang kita takutkan adalah, contoh misalkan dosen A ada di Undiksa, ikut asosiasi profesi di mana itu misalkan. Yang mempermasalahkan tuh Pak Ibu, yang asosiasi profesi misalkan. Loh, kok tiba-tiba orang ini profesor, saya tahu kemampuannya dia gitu misalkan Pak Ibu. Kok tiba-tiba bisa profesor? Diceklah Pak Ibu sama temannya yang sama-sama dosen misalkan, sama-sama anggota asosiasi profesi. Nah, itu ada temuan, nanti dicek kan itu yang masalah Pak Ibu. Sehingga di fakultas harus dicek dari sejak awal. Jangan, karena teman ya, oke aja. Nanti perlu dibina teman suri itu Pak Ibu. Nah, semua pasti akan jadi profesor Pak Ibu. Tinggal nunggu waktu saja. Cuma butuh waktu kesabaran namanya Pak Ibu ya. Kapan pantasnya, kapan wajarnya, dan kapan kesiapan gitu. Ya, di fakultas harus ngecek itu. Apakah benar hasil karya itu adalah laporan penelitian, cek SK kontraknya, cek dia bagaimana dengan mahasiswanya, kepengarangan dengan mahasiswa segala macam itu, silahkan dicek Bapak Ibu, dan seperti yang saya sampaikan tadi, mohon nanti dicek kembali. Nah, saya pikir itu Pak Ibu ya, saya tidak ada bermaksud Muhammad, kami Pak Dewa Mangku, yang selalu mendukung lembaga, dan ada perayaan apapun dari luar, saya selalu membackup bahwa kita adalah lembaga terbaik, Pak Ibu ya. Kita Undiksa itu baik, itu Pak Ibu ya, dan harus baik. Sehingga sejak awal kita harus cek di fakultas. Jangan sampai ada orang yang tidak layak itu bisa ngusul guru besar gitu loh. Yang nanti yang disoroti kan Undiksa. Kasihan Pak Rektor nanti tanda tangan yang fakta integritas ya Pak satu ya. Saya lupa namanya dokumen itu. Nanti Pak Rektor yang tanda tangan itu. Kenapa kan Pak Rektor yang kasihan gitu loh. Ya, karena ulah beberapa orang yang benar-benar ngebet jadi profesor padahal karya nggak punya gitu Pak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya terdengar agak sedikit ekstrim ya, tapi ini semata-mata untuk Undiksa Pak Ibu. Saya mohon dengan sangat teman-teman semua orang-orang hebat ya, para profesor Undiksa, orang-orang yang mumpuni lah. Nanti mohon kita bersama-sama bareng-bareng kita cek usulan teman-teman yang memang layak ke guru besar, dukung. Ya apapun itu, kalau sudah layak, sudah memenuhi syarat, kita dukung. Kalau yang rasanya belum, perlu kita bina, kita perlu dorong, kita perlu bina lah Pak Ibu ya, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan masalah. Sehingga lembaga kita aman, itu intinya. Amankan lembaga kita, tempat kita mencari merte, tempat kita mencari ya keberlangsungan hidup kita kelak. Itu aja Pak Ibu.